balik ketemu lagi dengan Vakshot Channel. Kali ini saya akan mencoba ya lanjutan dari konten saya sebelumnya tentang UHD OBD2 plus GPS. Ini yang kita pasang. Ini ternyata bisa menganalisis apakah mobil kita boros, itu pemakaian bensinnya boros atau enggak. Itu ini sekilas ya ininya, teman-teman, yang kemarin kita review. Nah ini OBD nya. Ini kalau kita lihat kan bisa modelnya macam-macam ya. Nah ini misalkan, nah ini kan contohnya, ini bisa melihat berapa tegangannya, berapa volt. Ini 14,2 volt. Kemudian ini ya oli kayak ini ininya oli, ketebalan oli. Kemudian ini pemakaian bensin dan ini GPS. Nah nanti kita mau coba ya. Ini kan kemarin saya mencopot yang itu ini yang untuk akselerasi, yang turbin itu turbin Simota turbin itu, ternyata dia pemakaian bensinnya agak boros itu. Ini ya saya contohkan mungkin yang di sini aja. Nah ini AVG ini pemakaian bensin kata-kata itu 19,9 gitu ya. Nah ini yang pemakaian bensinnya ini nih, yang real itu. Ini posisi berhenti nih 0,7 0,6. Ini RPM ya, ini speed. Ini tegangan dari radiator gitu. Tegangan di radiator atau di radiator itu 85 derajat, berarti aman ya. Kalau di atas 100 derajat baru nggak aman. Kemudian ini waktu rata-rata ini baru dipakai 16 menit barusan. 1,7 kilo ini kan dari rumah tadi. Ini saya di pintu masuk tol Sawangan. Ini dari rumah itu 1,7 kilo. Ini baru 16 menit. Nah nanti kita coba yang ini. Apakah pemakaiannya ini boros enggak? Karena kalau boros itu biasanya di atas 15. Ini posisinya 15, 16 atau 19 lah gitu. Tapi kalau nggak boros itu ya angkanya sekitar 2, 3, 4, 5 gitu. Mari kita coba ya teman-teman. Kita coba nanti. Ini yang kemarin yang pakai ininya ya. Kita sudah pakai 9 drive untuk kayak map ECU-nya. Itu pakai posisi 1,9 itu berarti yang akselerasinya lumayan tinggi. Baik, kita coba ya teman-teman. Ini teman-teman, kita coba. Ini posisi sudah jalan. Ini kita lihat, ini posisinya ini berapa ya? Ini saya nggak begitu lihat. 8 ini ya. Ini berarti ini masih hemat pemakaiannya itu yang. Nah ini 14 ini berarti dia boros. Ini karena ini sedang naik akselerasinya, posisi nanjak, makanya ini 2 itu. Nah 2 ini berarti hemat. Ini teman-teman posisinya. Ini 1,5. Nah ini posisi, kalau 1,5 ini posisinya ekonominya keluar ya. Pemakaiannya memang ekonomis itu yang di odometernya itu. Di atas odometer ada eco ibarat ekonomis. Nah di sini berarti dia hanya 1,6. Memang saya nggak sedang nginjak gasnya nggak begitu tinggi. Itu kecepatannya teman-teman udah 69 ya, 70 pemakaian bensinnya rata-rata 5,4. Nah ini kalau menurut saya ini hemat ini, karena di bawah 10 gitu. Jadi ini kecepatannya udah 76. Saya coba taikkan lagi
masih di bawah 10. Ini berarti kalau menurut saya hemat itunya. Jadi udah 100 itu masih di bawah 10. Nah ini ya teman-teman, jadi ini masih hemat, jadi terbukti ya. Jadi yang kemarin waktu saya copot ventilator simotanya, ini yang selalu di atas 10 itu menunjukkannya. Ini kan berarti mempengaruhi yang simota tadi. Nah, ini saya simotanya saya pasang lagi, itu nanti bentuk simotanya kan sudah pernah tahu ya, saya tampilkan lagi. Itu ternyata mempengaruhi juga ini pakai mat itu. Ini di atas 100 masih posisinya 5,6 untuk ininya. Baik, begitu itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita nanti coba lagi. Baik gitu teman-teman, ini udah kita udah 20 kilo itu yang di bawah itu ya, 20,9 itu kita udah menempuh 20,9 kilo dalam waktu 41 menit gitu. Nah ini kalau kita pelan ya itu kadang 16. Ini kan berarti ini pemakaian bensinnya agak boros. Tapi ini biasanya nggak berlangsung lama. Ini memang kadang karakteristik mesinnya itu dia spontan itu membutuhkan besar. Tapi kalau terus menerus kan boros. Makanya ini kita cari yang spontannya itu jangan terlalu banyak. Nah ini sekarang udah 0,7 ya. Ini posisi berhenti 0,7 gitu. Voltasenya 14 volt. Nah ini kadang-kadang kita jalan dikit aja udah 19 ini. Ini berarti spontan, tapi dia hanya berlangsung beberapa detik nih. Sekarang menjadi 0,7 lagi nih. Ini posisi jalan pelan banget ini. Ini yang teman-teman, jadi kalau tadi waktu di tol tadi pemakaiannya dia hanya berkisarannya ada di bawah 5 itu. Ini kan 19 nih, ini posisinya spontan, tapi kalau terlalu lama spontannya ini bikin boros. Ini kan 10,9, ini kan turun langsung biasanya. Nah, ini jika bisa mengindikasikan nih kalau mesinnya kita, kalau spontannya butuh 19 itu terlalu lama, ini berarti ada masalah di mesin. Atau mungkin kotor mesinnya, jadi perlu dibersihkan itunya. Ini yang tadi yang saya bilang, UHD ini sangat bermanfaat untuk melihat ya pemakaian bensin, sekaligus nanti kita bisa melihat kapan mesin kita harus mulai di tune up. Jadi kalau misalkan pemakaiannya terus menerus di atas 10 itu berarti harus di tune up. Tapi kalau kayak gini sih kalau menurut saya belum. Ini kan 76 itu berarti di bawah 10 itu masih oke lah. Ini kadang-kadang 11, tapi memang itu mesin membutuhkan spontan gitu. Itu ya, ini 13, 12 itu kan berarti ini spontan juga. Ini memang kalau pelan gini, jadi kalau teman-teman ini kalau dibawa, kalau sering macet itu boros itu ininya. Tapi kalau dia jalan kata di tol itu justru malah ngebut, itu lebih hemat itunya. Pemakaian bensinnya lebih hemat. Nah itu teman-teman, jadi posisi macet nih ini 0,7. Mungkin itu ya teman-teman untuk review ya untuk UHD ini. UHD OBD2 plus GPS itu ternyata kita bisa memonitor kondisi mesin, kondisi pemakaian bensin, dan lainnya sebenarnya tadi untuk tegangan aki itu. Ini kan naik turun yang 14, 13. Kalau udah 12 terus itu berarti akinya itu masalah. Tapi kalau aki seperti ini 14 itu kan pengisiannya bagus dan akinya juga bagus. Kemudian suhu, ini suhu radiator itu yang pojok kanan itu 84, itu kan berarti pendinginannya bagus itu berlangsung. Karena kalau jelek itu di atas 100 itu berarti mesinnya panas dan radiatornya masalah. Tapi
Tapi kalau di 85, 84 itu ini pendinginannya bagus gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, ini ada lain ini yang kita tampilkan yang penting-penting aja di UHD. Jadi bisa ditampilkan yang lain, tinggal di setting. Misalkan tadi untuk apa suhu dari oli, misalkan kalau olinya terlalu panas juga jelek. Oli mesin maksudnya, itu juga ada. Jadi itu teman-teman, jadi sangat berguna sekali untuk monitor, dan sekaligus kita bisa modifikasi mesin supaya hemat juga bisa kita lakukan. Contohnya ini saya modifikasinya pakai Simota dan corong, itu lumayan bisa menghemat tadi apa untuk pemakaian bensinnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Tolong di subscribe ya, untuk supaya saya bisa